Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, Ma, we're gonna be alright. Dry those. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Prihatin dari kelas 2 Kebidanan Stikes Medistra Indonesia. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis organ reproduksi laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia berkembang biak secara seksual. Laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan perempuan menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot. Lalu, zigot akan menghasilkan janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa kita berdoa agar kita mendapatkan berkah dari pembelajaran kali ini. Video kali ini akan fokus mengenai tentang alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar ini. Alat reproduksi pada pria. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis, dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dertos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis ini jumlahnya ada 2 sepasang. Pada gambar ini terlihat 1 karena posisinya dari samping. Testis ini yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan yang dihasilkan oleh sel setroli, dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel leading. Kedua sel ini berada pada testis, jadi di testis ada 3 komponen. Yang pertama, tubulus seminiferus tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel setroli untuk menghasilkan estrogen. Dan yang terakhir ada sel leading untuk menghasilkan testosteron. Sperma dihasilkan di sini maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi, sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum matang, maka dia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka ia akan melanjutkan perjalanan pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju vesicula seminalis. Di vesicula seminalis ini, sperma diberi makan dan diberi nutrisi. Lalu, akan menghasilkan getah semen yang biasanya warna putih. Jadi, semen terbanyak itu dihasilkannya di vesicula seminalis. Setelah itu, dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi, saluran laki-laki itu cuma ada 1. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju ke kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basa bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi. Di penis juga ada bagian yang namanya glans penis. Di glans penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong suatu sirkumsisi atau hitan. Nah, inilah alat reproduksi pada pria. Cukup sekian video pembelajaran yang mampu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Sampai jumpa.